Your name I'll never know as we get down in the road below. Baik, materi yang pertama yaitu macam-macam skala pengukuran. Jadi, skala pengukuran itu adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam suatu pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif. Selanjutnya, macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan skala nominal. Skala nominal ini adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok suatu subjek. Contohnya yaitu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya yang kedua dari macam-macam skala pengukuran yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini sendiri adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus perengkingan. Contoh dari skala ini adalah jika kita ingin mengukur preferensi atau responden terhadap suatu merek produk tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu, sekaligus memberikan nilai atau rate terhadap preferensi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dari skala interval ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada yang namanya skala Goodman, selanjutnya sistematik diferensial, dan yang terakhir yaitu rating scale. Selanjutnya, yang keempat dari macam-macam skala pengukuran adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah interval yang dimiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah. Contohnya yaitu umur responden yang memiliki dasar 0. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua, instrumen penelitian. Yang pertama, pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya, instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itulah, setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jenis dan contoh instrumen penelitian. Yang pertama, ada kuesioner. Dalam instrumen penelitian, kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif, karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Contoh kuesioner instrumen penelitian ini misalnya dalam kasus penelitian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah atau lembaga-lembaga perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. Yang kedua, dengan cara wawancara. Jenis instrumen penelitian yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan HP. Perolehan data ini dengan wawancara harus melakukan proses wawancara dengan siswa dan juga gurunya. Yang ketiga, ada teknik observasi. Observasi atau sering disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan untuk mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, ada teknik observasi. Untuk teknik yang ada dalam observasi dalam instrumen observasi, penelitian pada dasarnya dapatlah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada observasi partisipasi atau participant observation.
yaitu dilakukan dengan cara peneliti hadir di tengah-tengah informan dan melakukan berbagai kegiatan bersama sambil mencatat informasi yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti dapat diketahui oleh siapapun sehingga observasi bersifat terbuka. Yang kedua, observasi non-partisipasi atau non-participant observation, yaitu dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden pun tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Observasi dilakukan dengan jarak jauh antara peneliti dan informan yang berbeda tempat. Selanjutnya, dokumentasi. Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah menggunakan dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain seperti tempat tinggal, latar belakang pendidikan. Selanjutnya adalah tes. Tes sebagai instrumen penelitian khususnya dalam pengumpulan data merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, dan juga bakat. Materi yang ketiga, cara menyusun instrumen penelitian. Dalam menyusun instrumen disarankan mengikuti beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisa variabel penelitian. Menganalisa setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakala peneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambar indikator atau abilitas dari setiap variabel. Misalnya, untuk menentukan prestasi belajar atau kemampuan subjek penelitian diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. Yang keempat, dengan cara menyusun item instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Yang kelima, menguji cobakan instrumen. Dengan menguji cobakan perlu dilakukan mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Baiklah, saya Nurul Ahyamoudi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang baik yaitu data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data tersebut bersifat konsisten. Data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya inilah yang disebut dengan data yang valid, sedangkan data yang dapat dipercaya disebut dengan data yang reliable. Supaya diperoleh data yang valid dan reliable, maka instrumen yang digunakan harus mempunyai bukti validitas dan reliabilitas. Baiklah, langsung saja kita bahas validitas instrumen. Validitas instrumen ini atau valid, di mana valid dapat dikatakan sebagai ketepatan dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Validitas instrumen dapat dibagi menjadi validitas eksternal atau disebut dengan validitas rasional, yaitu validitas untuk instrumen penelitian menunjuk pada kondisi yang memenuhi syarat valid berdasarkan pada hasil rasionalitas. Validitas eksternal atau rasional ini dapat dibagi menjadi validitas isi dan validitas konstruk. Selanjutnya ada validitas eksternal atau bisa dikatakan validitas empiris, yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Validitas eksternal atau empiris ini dapat dibagi menjadi validitas kesejajaran dan prediksi. Yang kedua, kita membahas reliabilitas instrumen. Suatu instrumen tes dapat dikatakan dipercaya bila memberikan hasil yang tetap apabila dites berkali-kali. Nah, reliabilitas instrumen ini dapat dibagi menjadi reliabilitas eksternal dan internal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Reliabilitas eksternal ini bisa didapatkan dengan dua metode, yaitu metode bentuk paralel dan metode tes berulang. Yang kedua, reliabilitas internal. Reliabilitas ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data dan dapat
diperoleh dengan metode instrumen skor diskrit dan metode instrumen skor non-diskrit. Sekian penjelasan saya, terima kasih.